Kalian pernah kepo nggak sih kenapa makin banyak orang main golf terus diupload di sosmed? Why? So, apakah golf ini sudah hanya dapat dikatakan hanya sebagai sport atau bisa dikatakan sebagai lifestyle? Atau bahkan cuma bisa dikatakan sebagai branding diri kita di hadapan publik? Yuk, mari kita bahas selengkapnya. Jadi, golf itu udah punya budaya tersendiri, guys. Mulai dari bahasa, aturan gak tertulis, hingga sopan santun kita di lapangan tuh wajib diikutin. Contohnya nih, kita dilarang berisik apabila orang lain lagi nge-shot. Terus kita juga wajib ngebersihin bekas pukulan kita. Dan yang terakhir, bayang-bayang kita pun juga bisa ganggu orang lain nih. So, hati-hati ya. Yang paling menarik ketika kita berhasil melakukan hole in one, kita tuh diwajibkan untuk menraktir teman kita minuman. Jadi dapat dikatakan bahwa golf ini bukan hanya sekedar sport, tetapi juga bergeser nilai menjadi lifestyle yang dilakukan secara turun-menurun. Golf pun udah nggak sekaku dulu lagi nih guys. Semakin banyaknya sosmed, golf ini semakin populer dan makin banyak digemari oleh anak muda. Seperti nih, kita scroll TikTok aja, mulai dari konten trick shot viral hingga tutorial, tinggal scroll aja tuh. Terus Instagram pun ada banyak lapangan yang photoable tuh muncul di Instagram, hingga YouTube kita cari tutorial golf, tendangan, pukulan golf atau apapun tuh ada, hingga vlog kita nonton golf pun ada. Outfitnya kece, lapangannya fotoable, plus vibes-nya tuh mahal banget. Jadi kan pada FOMO pengen nyobain. Medsos juga bikin golf kelihatan lebih fun, engaging, dan seperti bisa dijangkau sama banyak orang. Gara-gara sosmed nih ya, golf sekarang dijual lewat konten dan juga interaksi di dunia maya. Atau bisa disebut juga sebagai social commerce. Di mana kamu ngerasa mau beli, tertarik, bahkan ngerasa connected sama suatu brand cuma lewat scroll dan klik. Banyak brand golf yang udah mulai nawarin hal super personal. Contohnya seperti rekomendasi outfit based on cuaca, fitting stick yang nyesuaiin gaya main kamu, dan bakal banyak ada promosi lainnya yang terus-terusan muncul di laman sosial media kamu, gengs. Dan gak kalah penting, alat golf second hand dan juga baju golf vintage udah mulai masuk tren nih. Jadi pada akhirnya, golf gak cuma ngomongin tentang sport, tapi aktivitas ini juga merupakan aktivitas jual beli barang dan pengalaman. Finally, orang udah gak fokus ngeliat golf sebagai sports lagi. Golf yang udah kecampur sama promosi bikin kalian jadi overconsumption dan belanja impulsif. So, be mindful ya. Nyatanya, berdasarkan fakta yang beredar, main golf nggak semudah tendang bola. Perlengkapannya aja bisa bikin dompet kalian nangis. Karena satu set stick bisa sampai range 4 sampai 7 juta. Wow. Terus biaya mainnya? Ya nggak usah ditanya. Fee-nya mulai dari 300 sampai jutaan sekali main doang. Padahal satu round bisa 4 sampai 5 jam. Karena nggak semua orang bisa main, akhirnya orang yang posting momen main golf terlihat punya akses khusus. Jadi udah nggak ngomongin tentang jago main golf lagi, tapi ngomongin soal image. Golf itu nunjukin, kalau kamu bisa main, berarti kamu punya waktu luang, uang, dan circle pertemanan yang punya hobi sama. Kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya yang mention kalau harga satu set golf stick itu ada di range 4 sampai 7 jutaan. Belum lagi kita harus beli polo yang branded dan juga topi yang matching sama outfitnya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena semuanya itu nggak dipakai cuma buat main aja, tapi juga bisa untuk memperlihatkan taste dan juga memperlihatkan posisi status sosial si pemainnya. Ya ini nih yang disebut dengan konsumsi simbolik. Salah satu teori dari Jean Baudrillard yang mengatakan kalau logika konsumsi masyarakat itu nggak lagi didasari dengan nilai guna ataupun nilai tukar, tetapi malah didasari dengan nilai-nilai simbolis yang bersifat abstrak dan juga terkonstruksi, which is dapat menimbulkan rasa kesombongan tersembunyi nih di dalam diri manusia.
Jadi ibaratnya nih, golf dan serta semua barang brandednya yang melengkapinya itu dikatakan sebagai simbol prestise dan juga dapat memunculkan gaya hidup mewah yang akhirnya menumbuhkan rasa bangga klise kepada diri penikmatnya. Jadi jelas ya dari segala pemaparan sebelumnya nih, kalian yang nonton video ini sampai akhir pasti mulai mikir, wah ternyata main golf itu nggak cuman berdasarkan uang aja ya aksesnya, tapi juga berdasarkan dari kelas sosial nih. Karena juga siapa juga nih yang punya waktu luang 5 jam untuk nongkrong di lapangan, atau bahkan relasi tersendiri yang khusus banget nih yang bisa ngundang kamu buat main golf secara gratis. Alias, olahraga golf ini mempertegas adanya kesenjangan sosial, guys. Yang main itu cuman orang-orang yang punya privilege, punya waktu luang, punya uang, dan juga circle elite-nya tersendiri nih. Terus kalau yang lain gimana nih? Yang lain ya akhirnya cuman nonton dari sosmed aja, guys. Jadi kalau gini mah bener ya katanya Karl Marx di salah satu teorinya. Kalau masyarakat kapitalis itu kelihatan banget ada pertentangan di antara masyarakat borjuis dengan masyarakat proletarnya nih. Jadi golf itu bukan sekedar olahraga aja guys, tapi juga sebagai arena eksklusif yang hanya bisa dimasukin oleh kelas-kelas tertentu. Ibaratnya semakin eksklusif golf ini dibuat, maka juga otomatis semakin besar dan semakin jauh social gap yang tercipta. Oke guys, that's a wrap. Jadi ingat ya teman-teman, kalau main golf buat tampil keren tuh juga sah-sah aja kok. Tapi kita juga jangan lupa untuk pikir kritis kembali nih. Are we really choosing this, or are we just playing a role shaped by society? Bye-bye!